Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan dari kelas 9K. Nama saya Muhammad Renaldi dari Simalungun. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman dan Siti Aminah binti almarhum Kiai Haji Ibrahim. Ayah beliau adalah seorang khatib tetap Masjid Agung Yogyakarta. Adapun ibunya adalah putri dari penghulu besar di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta tahun 1869. Sebelum mendapat gelar Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama yang diberikan orang tuanya adalah Muhammad Darwisi. Nama Ahmad Dahlan beliau diperoleh dari salah satu gurunya di Semarang. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Pendirian organisasi ini dipengaruhi oleh gerakan Tajdid atau reformasi pembaruan pemikiran Islam yang dicetuskan oleh Muhammad bin Al-Wahhab di Arab Saudi, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho di Mesir, lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, salah satu tindakan nyata yang dilakukannya ialah memperbaiki arah kiblat dari yang awalnya lurus ke barat, kemudian mengacu pada ilmu falak, dibuat agak condong ke utara 22 derajat. Pembetulan arah kiblat ini dimulai dari Langgar Kidul milik Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri dengan cara membuat garis syaf. Semenjak didirikan, Muhammadiyah banyak bergerak di bidang pendidikan. Selain giat memberikan pengajian kepada ibu-ibu dan anak-anak, beliau juga mendirikan berbagai sekolah. Gerakan mengembangkan bidang pendidikan itu terus berlangsung hingga saat ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada Jumat, 23 Februari 1923 dan dimakamkan di makam milik keluarganya di Karangkajen, Yogyakarta. Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 10 April 1875 di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pada tanggal 25 Juli 1947, 72 tahun, beliau dinamakan di Tebu Ireng, Jombang. Beliau pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, serta putra Kiai Asy'ari. Beliau adalah ulama sekaligus pemimpin dari Pondok Pesantren Keras berada di selatan Jombang. Sementara ibunya, beliau bernama Halimah, memiliki silsilah keturunan dari Raja Brawijaya yang dikenal dengan Lembung Pateng, ayahanda dari Jakatingkir, Raja Pajang. Sedangkan keturunan kedepannya dari Jakatingkir adalah kakeknya, Kiai Usman, yang memimpin pondok pesantren Gedang dengan seluruh santri berasal dari Jawa. Pada akhir 19, ayah dari kakek beliau yaitu Kiai Sihan yang merupakan pendidik pondok pesantren Tambak Beras di kalangan Nahdiyin dan ulama pesantren KH Hasyim Asy'ari dijuluki Hadratus Segi yang berarti Maha Guru. KH Hasyim merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara. Sejak berumur 14 tahun, telah dapat banyak wejangan serta pengajaran ilmu agama langsung dari ayah dan kakek beliau. Berbagai motivasi besar yang beliau dapatkan dari keluarga serta minat besar menurut ilmu yang beliau miliki membuat KH Hasyim Asy'ari mudah tumbuh menjadi seseorang yang pandai. Beliau juga pernah mendapatkan sebuah kesempatan yang diberikan sang ayah untuk membantu mengajar pesantrennya karena kepandaian. Ketika usia menginjak 15 tahun, beliau berkelana mondok di pesantren lain. Hal ini karena beliau merasa belum cukup menimba ilmu yang diterima sebelumnya. Tak hanya satu pesantren saja beliau singgahi, tapi banyak pondok pesantren yang disinggahi. Antara lain di pesantren Wonokaya, Purwolinggo, pesantren Lenggitan, Tuban, pesantren Terenggili, Semarang, pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo. Ketika beliau merantau di Ponpes Siwalan, beliau belajar kepada Kiai Jukup dan akhirnya beliau dijadikan menantu Kiai Jukup. Pada tahun 1892, KH Hasyim Asy'ari menunaikan ibadah haji. Beliau di Mekah sekaligus menimba ilmu kepada Syekh, merupakan guru di bidang hadis.
Ketika pula H. Hasyim Asy'ari menyempatkan diri untuk singgah ke Johor, Malaysia. Di sana beliau mengajar kepada para santri sampai tahun 1859. Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan ponpes di Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren yang besar yang tertentang di tanah Jawa. Pada abad 20, mulai tahun 1900 beliau memusisikan pesantren Tebu Ireng menjadi pusat pembelajaran bagi pengajar Islam tradisional. Dalam pesantren tersebut bukan hanya ilmu agama yang diajarkan namun juga pengetahuan umum ikut mengiringi ajaran agama Islam. Para santri belajar membaca buku-buku yang berisi pengetahuan umum, berorganisasi, dan berpidato. Cara demikian mendapat sambutan tidak mengenakan dirinya karena berorganisasi dan berpidato. Cara demikian mendapat sambutan tidak mengenakan dirinya karena dikecam bidah. Meskipun kecamatan itu terus bergulir, tapi beliau tetap teguh dalam pendiriannya. Menurutnya, mengajar agama Islam berarti memperbaiki manusia, mendidik para santri, dan menyiapkan mereka untuk terjun ke masyarakat adalah salah satu tujuan utama perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari. Meski mendapat kecaman, pesantren Tebu Ireng ketika para santri angkatan pertama berhasil mengembangkan pesantren di berbagai daerah dan ikut menjadi besar. Nahdlatul Ulama lahir karena niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri, yakni kebangkitan para ulama. Nahdlatul Ulama pimpinan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat nasionalis. Alasan digunakan simbol matahari ternyata karena Kiai Ahmad Dahlan ingin Muhammadiyah bisa mencerahkan hati dan pikiran masyarakat di mana saja dengan ajaran-ajaran Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.